Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pertidaksamaan. Jadi PTLSF itu, kalau tadi PLSF adalah persamaan, kalau PTLSF dia adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear satu variabel. Itu PTLSF. Oke, jadi bentuk umum dari PTLSF atau pertidaksamaan ini adalah bisa dilihat AX plus B kurang dari C atau AX plus B lebih dari C, kemudian AX plus B kurang dari sama dengan C, atau AX plus B lebih dari sama dengan C. Jadi sama seperti PLSF ya. Jadi PTLSF juga memiliki ciri-ciri, bisa dilihat di layar. Ini PTLSF. Jadi ciri-ciri yang pertama itu dia memiliki satu variabel, sama seperti PLSV. Dia memiliki satu variabel, kemudian variabelnya berpangkat 1. Tapi bedanya itu cuma di bagian persamaannya. Kalau di persamaan linear, persamaannya itu berbentuk sama dengan. Kalau di pertidaksamaan, tanda dari persamaannya itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi kalau ada garis di bawahnya itu disebut kurang dari sama dengan. Kalau ada garis bawah seperti ini, jadi lebih dari sama dengan. Jadi tandanya itu bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan. Di sini Ibu sudah menyiapkan 7 persamaan ya. Tugas kalian adalah mengelompokkan apakah dia termasuk PTLSV atau bukan. Yang pertama itu ada A plus 3 sama dengan 7. Dia termasuk PTLSV atau bukan? Iya ya. Kenapa PTLSV? Karena pertama dia memiliki satu variabel. Variabelnya juga berpangkat 1, tidak ada angka kan? Pangkatnya tidak ditulis, berarti pangkatnya 1. Dan dia memiliki tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari. Jadi dia termasuk PTLSV. Nomor 2. Iya, bukan ya. Kenapa bukan? Oke, karena dia memiliki 2 variabel, ada A dan B di sini. Jadi dia bukan PTLSV. Karena ada 2 variabel di sini. Untuk nomor 3. Iya, bukan juga. Kenapa bukan? Karena variabel A-nya berpangkat 2. Sedangkan untuk PTLSV pangkatnya hanya boleh 1. Jadi itu bukan. Untuk nomor 4. PTLSV atau bukan? Iya ya. Kenapa iya? Karena yang pertama dia memiliki satu variabel A. Variabelnya juga berpangkat 1. Karena pangkatnya tidak ditulis, berarti pangkatnya 1. Dan dia memiliki tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan. Untuk nomor 5, PTLSV atau bukan? Oke, bukan ya. Kenapa bukan? Karena dia berpangkat 2 di sini P-nya. Sedangkan pangkat dari PTLSV hanya boleh 1. Untuk nomor 6, bukan ya. Kenapa bukan? Karena di sini ada tanda sama dengan. Sedangkan PTLSV tandanya hanya boleh lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi tidak boleh tandanya sama dengan. Kalau sama dengan ini berarti dia termasuk PLSV, bukan PTLSV. Oke. Lanjut nomor 7, PTLSV atau bukan?
Iya ya. Karena yang pertama dia memiliki satu variabel, walaupun dia ada di dua tempat, tapi variabelnya sama-sama P, berarti termasuk satu variabel. Dan variabelnya berpangkat 1. Karena pangkatnya tidak dituliskan. Serta dia memiliki tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari. Oke. Itu kita sudah mencoba mempelajari cara membedakan yang mana PTLSV. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal menyelesaikan PTLSV ya. Jadi sama seperti PLSV tadi, kalau menyelesaikan PTLSV berarti kita diminta untuk mencari nilai dari variabelnya berapa. Jadi kita diminta untuk mencari nilai dari variabel P berapa. Oke, jadi karena kita ingin mencari nilai variabel P, berarti di ruas kiri kita cukup sisakan variabel P saja. Artinya nilai 3-nya harus kita pindahkan ke ruas kanan. P-nya tetap, lebih dari, 7-nya tetap, 3 pindah ke ruas kanan. Kalau awalnya positif, sama seperti tadi. Ketika dia berpindah ruas, tandanya berubah. Jadi kalau awalnya dia positif, ketika pindah ruas dia berubah menjadi negatif. Kalau awalnya dia negatif, ketika pindah ruas dia berubah menjadi positif. Nah, karena ini positif, ketika pindah dia berubah menjadi negatif 3. P lebih dari 7 kurang 3, 4. Sehingga nilai P-nya lebih dari 4. Jadi kalau misalnya di PTLSV, jawabannya itu tidak P sama dengan, melainkan masih dalam bentuk pertidaksamaan, jadi P lebih dari. Oke, jadi sedikit perbedaan PTLSV dengan PLSV. Kalau di PTLSV kita diminta untuk menggambarkan garis bilangannya. Jadi karena P lebih dari 4, berarti ini di sini nilai 4. Karena dia lebih dari, berarti lingkarannya terbuka. Jangan dihitamkan. Karena dia lebih dari, berarti dia berada di sebelah kanan 4. Nah, bagian di arsir itulah merupakan nilai penyelesaian dari P sama lebih dari sama dengan 4. Oke, kalau di lebih dari dia ruasnya ke kanan ya. Nomor 2 bagaimana? Jadi sama. Huruf kita kumpulkan dengan huruf, angka kita kumpulkan dengan angka. Jadi 8A-nya tetap, 6A-nya pindah ruas. Kalau awalnya positif dia berubah menjadi negatif 6A. Lebih dari sama dengan, 9-nya tetap, 5-nya pindah. Kalau awalnya positif, ketika pindah dia berubah menjadi negatif 5. Ini kita kurangkan, 8A kurang 6A. 8 kurang 6, 2. Variabelnya 2A. Lebih dari sama dengan 9 kurang 5, 4 ya. A sama lebih dari sama dengan 4, kita bagi dengan angka di depan A, 2. A sama dengan 4 bagi 2, 2. Jadi nilai A adalah lebih dari sama dengan 2. Bagaimana garis bilangannya? Jadi di sini misalnya nilai 2, karena dia lebih dari sama dengan, lingkarannya harus kita tutup. Jadi kita hitamkan. Karena dia lebih dari, berarti dia di sebelah kanan 2. Yang di arsir inilah merupakan nilai daerah penyelesaiannya. Oke, lanjut nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini bagaimana? Nomor 3 sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Jadi yang huruf kita dekatkan dengan huruf, yang angka kita dekatkan dengan yang angka. Jadi 5A pindah ke kiri, 5 ini kita pindahkan ke kanan. 6A tetap, 5A pindah ruas. Kalau awalnya positif dia berubah menjadi negatif 5A. Kurang dari, 9-nya tetap, 5-nya pindah ruas. Kalau awalnya positif, ketika pindah dia berubah menjadi negatif 5. Tinggal kita kurangkan 6A kurang 5A.
1A ya. Tapi koefisien 1 tidak usah kita tuliskan, jadi A, cukup A saja. Kurang dari 9 kurang 5? Oke, 4. Sehingga nilai A-nya kurang dari 4. Bagaimana garis bilangannya? Daerah penyelesaiannya? Jadi karena dia kurang dari 4 berarti ini nilai angka 4. Karena tidak ada tanda sama dengan berarti lingkarannya terbuka. Tidak usah kita arsir ya. Karena dia kurang dari, kalau kurang dari, dia penyelesaiannya ke kiri. Kalau lebih dari tadi kan ke kanan. Nah, kalau kurang dari, dia penyelesaiannya ke kiri. Sehingga daerah penyelesaiannya itu dari bagian yang diarsir ini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, bagaimana dengan nomor 7 sama? Huruf kita dekatkan dengan huruf, angka kita dekatkan dengan angka. 7A-nya tetap ya. 3A-nya kalau awalnya positif, ketika pindah dia berubah menjadi negatif 3A. Kurang dari sama dengan 5-nya tetap. Negatif 7 pindah ruas, awalnya negatif, ketika pindah dia berubah menjadi positif 7. Oke, tinggal kita hitung. 7A kurang 3A. 7 kurang 3, iya 4. Variabelnya apa? A. Kurang dari sama dengan 5 tambah 7. Iya 12. Nilai A-nya berapa? 12. Kita bagi dengan angka di depan A, yaitu 4. Berapa 12 bagi 4? Iya 3. Sehingga nilai A-nya kurang dari sama dengan 3. Bagaimana daerah penyelesaiannya? Karena kurang dari sama dengan 3 berarti ini angka 3. Karena sama dengan berarti dia lingkarannya tertutup. Karena kurang dari berarti daerah penyelesaiannya di sebelah kiri dari 3. Sehingga inilah daerah penyelesaiannya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan melalui WA Ibu secara langsung. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.